Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Daniel Goleman, seorang pakar psikologi kontemporer, dalam bukunya Multiple Intelligences menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 20% dalam menunjang kesuksesan seseorang, dan 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Hadirin, dengan kecerdasan spiritual ini, iman tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Insan seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri dan ibu pertiwi. Namun sebaliknya, jika seseorang berilmu tinggi tapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan negara pun hanya tinggal mimpi. Apalagi jika negeri ini dipenuhi dengan generasi muda yang wawasannya luas dan fisiknya tegas, tetapi tidak waras, hatinya culas, jiwanya puas, dan pergaulannya bebas tak terbatas, maka bangsa kita akan tertindas. Bahkan cita-cita luhur bangsa pun akan kandas tak berbekas. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat betapa pentingnya peran spiritualitas dalam mewujudkan bangsa yang hebat dan tangguh, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Generasi Qurani untuk Kemajuan Bangsa. Dengan landasan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan takutlah jika di kemudian hari kamu meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tiada berdaya. Khawatir akan nasib mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, menurut ilmu balaghah, kalimat wal yakhsha dalam ayat tadi merupakan insyaiyah talabi karena di dalamnya terdapat amr atau perintah. Al-amru talabul fi'li ala wajhil isti'la ay minal a'la ilal adna. Amr adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Demikian ungkapan Syekh Ali Jarim dalam kitab yang berjudul Al-Balaghah Al-Wadhihah pada halaman 179. Syekh Abu Sana Syihabuddin Mahmud Al-Alusi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azimi was Sab'il Matani pada juz 4 halaman 213 baris pertama dari atas menafsirkan ayat tersebut. Ay bi ayyakhshallaha ta'ala aw yakhafu ala awlatihim. Hendaknya kita takut kepada Allah atau merasa khawatir terhadap nasib anak-anak keturunan kita. Dengan demikian hadirin, wajib bagi saya, saudara, dan seluruh umat Islam untuk merasa takut kepada Allah jika generasi mendatang menjadi generasi yang lemah. Karena sudah barang tentu persaingan dan tantangan di masa depan akan semakin berat dan keras. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita lakukan agar terwujudnya generasi Qur'ani untuk kemajuan bangsa? Sebagai jawabannya, Profesor Dr. Sudarwan Danin dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas. Pertama, kualitas amal. Kedua, kualitas intelektual. Dan yang ketiga, kualitas spiritual. Dengan demikian, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, wawasan luas, dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. Dan bangsa kita pun dituntut untuk mempersiapkan orang-orang yang benar, menjadi pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, serta personal yang berhati lepas dan berintegritas. Inilah
kualitas spiritual. Hadirin, di samping 3 kualitas tadi, agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, maka dibutuhkan generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dipertegas oleh firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Pasti kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, Syekh Abu Alaisi Nasir bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Bahrul Ulum pada juz 3 halaman 363 baris ke-11 dari atas menafsirkan ayat tersebut. La tanfuduna illa bisultan, ay la tanjauna illa bihujjatin wa burhanin. Kalian tidak akan selamat kecuali dengan argumentasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hadirin, inilah ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Pemerintah kita harus mampu mewujudkan generasi bangsa yang memiliki keseimbangan antara spiritualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pemerintah kita harus mampu melahirkan generasi-generasi terbaik sekelas ilmuwan muslim 13 abad yang lalu, seperti Al-Khawarizmi, bapak ahli matematika, Abbas Ibnu Firnas, konseptor pesawat terbang, Jabir Ibnu Hayyan, bapak kimia modern, dan Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran modern. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, akhirnya syarah ini dapat kami simpulkan dengan memperkuat spiritualitas dapat terbentuk bangsa yang tangguh dan negara yang maju dengan tatanan iman yang kuat, ilmu yang mantap, serta penguasaan iptek seperti artificial intelligence dan impak yang hebat. Insya Allah negara kita akan tangguh dan maju. Dengan demikian hadirin, berdasarkan kesimpulan tadi, kami mengajak seluruh generasi muda yang ada di Indonesia umumnya dan di Provinsi Maluku
khususnya untuk dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata, agar kita bisa membangun negara kita. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi